Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue Rehan tentunya di channel kita Ray Creator. Dan untuk kali ini gue mau sedikit cerita sama teman-teman semua. Sebenarnya untuk video kali ini gak ada unboxing, gak ada break booster pack Pokemon TCG. Jadi kalian kalau mau skip langsung aja skip, gak masalah. Karena di sini gue mau ngasih tahu sama kalian tentang perkembangan channel Ray Creator dan juga kedepannya Ray Creator bakal gimana. So, simak video ini sampai habis. Jangan lupa klik like dan juga subscribe. Sesuai dengan intro yang udah gue sebutin tadi, bahwa gue mau sedikit cerita tentang perkembangan Ray Creator dan kedepannya Ray Creator bakal gimana. Oke, sebenarnya Ray Creator sudah lahir dari tahun 2017 kalau gak salah, udah hampir 3-4 tahun, dan bentar lagi Ray Creator bakal ulang tahun keempat ya. Dan sebenarnya Ray Creator udah berkembang pesat banget daripada awal tahun 2017, dimana pada zaman dulu subscriber masih kecil, viewer masih gak ada gitu, bahkan yang nonton pun cuma 1-2, dan itu gua doang yang nonton, yang videonya gue tonton secara berulang. Tapi gua gak berhenti sampai di situ, gue terus kembangin konten gua dan beberapa konten yang emang udah gua konsepin. Dan di tahun 2021 Ray Creator udah mencapai 8.600 lebih subscriber, dan itu udah melesat jauh banget dari awal di tahun 2017, yaitu 4 tahun ke belakang. Video ini dibuat untuk bertujuan apa sih? Sebenarnya video ini dibuat untuk memotivasi gua sendiri untuk mengembangkan channel Ray Creator itu sendiri. Karena kedepannya mungkin Ray Creator harus terus berinovasi, harus terus berkembang supaya bisa tetap eksis di YouTube. Dan dengan cara seperti apa? Dengan cara Ray Creator lahir kembali. Sebenarnya Ray Creator lahir kembali itu cuman sebutan gua untuk Ray Creator, dimana karena Ray Creator gak bisa terus konsisten dengan konten yang udah diupload sebelum-sebelumnya, dan terus di-upgrade, dikembangin, di-explore lagi banyak konten, dan dimasukkan berbagai banyak konten di channel Ray Creator itu sendiri. Maka dari itu gua udah mulai ngerasa channel Ray Creator udah gak konsisten banget dari mulai sisi kontennya, yang dimana mungkin kalau misalkan subscriber awal gua, mereka udah paham, dan mereka juga tahu bahwa Ray Creator sering berubah-ubah konten. Dari mulai awalnya yang awal 2017 itu gue bikin konten yang namanya film pendek itu yang gak jelas ujungnya kayak gimana dan gak diterusin. Terus beralih ke musikalisasi puisi. Habis itu mulai ke game gue tinggalin, dan dari game mulai deh gue kembangin lagi menjadi vlog, yaitu Japan Trip. Nah, dari mulai situ Japan Trip mulai berkembang dan mulai gue kembangin kontennya, dan udah mulai banyak juga videonya, bisa kalian cek langsung di playlist Japan Trip. Dan setelah Japan Trip gue mulai ngembangin lagi di unboxing. Beberapa review dan unboxing juga udah mulai gue masukin di channel ini, bisa langsung cek juga di playlistnya. Untuk akhir-akhir ini, karena gue lagi suka yang namanya Pokemon, gue mulai aktif ngembangin channel Ray Creator ke arah Poketuber juga. Maka dari itu konten di Ray Creator itu udah acak-acakan. Nah, kedepannya Ray Creator mau digimanain sih sebenarnya, arahnya mau dikasih kemana sih sebenarnya Ray Creator? Jadi Ray Creator udah memutuskan bahwa Ray Creator bakal mulai berfokus dulu ke beberapa konten yang emang udah gua kembangin di beberapa tahun ke belakang. Jadi ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu unboxing dan review. Itu nanti gua 4 berarti, ada 4. Unboxing dan review itu nanti gua bakal pecah lagi. Unboxing itu nanti bakal ada satu playlist, review juga ada satu playlist. Terus itu sebenarnya spoiler untuk playlist baru nanti di channel Ray Creator. Selain itu, gue juga bakal ngembangin lagi di Japan Trip tentunya. Japan Trip bakal terus berjalan selagi gue masih di Jepang. Jadi gue bakal terus kembangin Japan Trip. Yang kedua itu Ray Story. Jadi nanti gue udah pikirin bahwa gue udah ngonsep Ray Story itu bakal dikonsep seperti apa. Jadi nanti bakal Ray Story juga bakal terus update di channel Ray Creator. Dan yang terakhir yang jelas itu adalah Pokemon. Jadi untuk Pokemon sendiri udah jelas di playlist Selipin. Jadi kalian juga bisa langsung cek, udah ada beberapa video, banyak banget bahkan untuk di Selipin. Jadi Selipin udah mulai banyak berkembang dari mulai beberapa video. Nah,
Dikarenakan banyak banget konten yang berbeda-beda dalam satu channel, mengakibatkan viewer daripada channel Ray Creator itu drop parah banget. Dari mulai yang tadinya udah mulai ribuan mungkin untuk di musikalisasi puisi, langsung drop secara drastis di bawah 100 viewer semua. Dan itu tidak membuat gua putus asa dan tidak membuat gua berhenti di tengah jalan gitu. Bahkan itu menjadi motivasi gua, dikarenakan dulu juga pas waktu awal-awal viewer gue emang segini gitu, tapi setelahnya gue bikin konten dan gue optimalisasiin, viewernya bisa mulai naik dan bahkan bisa mencapai ribuan. Nah, sama halnya dengan konten-konten yang baru-baru ini, yaitu konten Pokemon dan lain sebagainya. Gimana cara gue mengoptimasiin supaya konten tersebut bisa mulai naik viewernya dan juga mulai banyak dikenal sama banyak orang? Nanti gue juga bakal mulai optimasiin untuk konten-konten tersebut. Nah, dengan adanya Ray Creator lahir kembali, gue udah mulai membuat beberapa konsep ke depannya. Yang pertama itu dengan cara memfokuskan beberapa konten terlebih dahulu di channel Ray Creator, yang seperti yang udah gue mention di awal-awal tadi, bahwa gue mulai fokus ke beberapa, yaitu Japan Trip, Sleepin, review and unboxing yang nanti bakal dipecah, unboxing dan reviewnya nanti bakal dipecah, dan yang terakhir adalah Ray Story. Jadi ada 4 yang bakal gue kembangin di channel Ray Creator. Jadi simak aja, tonton aja, aktifkan notifikasinya, pasti bakal ada konten-konten seru untuk kedepannya. Yang kedua, setelahnya gue memecah beberapa konten, gue bakal mulai membuat retensi upload yang terschedule gitu, dimana mungkin untuk beberapa minggu ke belakang gue udah mulai rapih, jadi seminggu udah mulai ada 2-3 upload video. Jadi nanti untuk kedepannya juga retensi upload video di channel Ray Creator bakal gue ibaratnya bakal gue kembangin, bakal gue sesuaiin dan gue jadwalin. Mungkin gue gak tahu konten mana dulu yang masuk, konten mana dulu yang gue upload, tapi yang jelas seminggu gue minimal 2 kali. Seminggu bakal minimal 2 kali, tapi untuk harinya gue masih belum bisa pastiin. Jadi nanti ini bakal diupdate ke perkembangan selanjutnya. Jadi ini kalau misalkan di aplikasi ataupun di software ini adalah masih versi beta ya, jadi bukan versi yang udah bisa rilis global. Jadi ini masih versi beta Ray Creator lahir kembali. Nah, selain retensi upload yang bakal gue benerin minimal 2 kali dalam 1 minggu ataupun 3 kali dalam 1 minggu, jadi langkah selanjutnya ialah nomor 3, itu membuat website official. Dan ini sebenarnya udah rilis. Untuk website official Ray Creator itu udah rilis, dimana link websitenya adalah ini. Kalian bisa cek di situ. Jadi di situ adalah official website untuk Ray Creator sendiri. Fungsinya untuk apa, Bang? Sebenarnya official website tersebut dipergunakan untuk update konten Ray Creator dan lain sebagainya. Untuk kedepannya bakal ada membership juga di sana, dan juga untuk membership di website Ray Creator yang masih berhubungan dengan konten Ray Creator di YouTube. Jadi nanti bakal ada update di sana, misalkan konten yang khusus membership dan lain sebagainya itu nanti bakal ada di website Ray Creator. Selain itu juga bakal ada pre-order yang emang berhubungan dengan konten Sleepin, yaitu kartu Pokemon TCG versi Jepang. Nanti juga bakal pre-order ataupun just tip mungkin di channel Ray Creator melalui website officialnya Ray Creator. Dan untuk sarana bisnis juga, website official Ray Creator untuk sarana bisnis, dimana kalau misalkan ada klien, misalkan ada brand masuk dan lain sebagainya, itu bisa mengakses website Ray Creator terlebih dahulu untuk membaca ketentuan dan juga syarat bagaimana bisa masuk ke channel Ray Creator kalau misalkan mau endorse dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu perbaikan daripada Ray Creator itu sendiri, supaya Ray Creator lebih, ibaratnya lebih profesional lah. Yang keempat itu live streaming. Nah, jadi live streaming ini udah gue jalanin beberapa kali sebenarnya, dan lumayan respon dari teman-teman juga udah lumayan bagus banget, dan thank you banget yang udah support sampai tahap ini. Thank you banget. Dan untuk kedepannya nanti gue bakal jadwalin untuk live streaming mungkin 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali, dan yang jelas live streaming bakal tetap gue jalanin. Dan walaupun kita gak live streaming di YouTube, mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol di Instagram dan lain sebagainya. Jadi ada 2 platform live streaming yang emang bakal gue jalanin, yaitu di Instagram dan di YouTube. Untuk jadwalnya sendiri langsung aja subscribe dan nyalakan notifikasinya, ataupun follow Instagram Rehan Nur Azri untuk dapatin notifikasi live streaming di Instagram. Yang selanjutnya ialah dengan memberi nama subscriber di Ray Creator. Nah, sebenarnya untuk ini udah ada namanya. Jadi namanya ialah Nakama. Kenapa gue pilih nama ini? Karena Nakama melambangkan atau mengartikan, jadi diambil dari kata bahasa Jepang, yaitu artinya sahabat.
dan ini bakal gue pakai untuk nama subscriber Ray Creator. So buat kalian semua, kalian udah punya nama yaitu Nakama. Dan yang selanjutnya ialah Coming Soon. Coming Soon ini adalah salah satu bentuk dimana gue bakal terus ngembangin dan terus kreasiin Ray Creator itu sendiri. Jadi perkembangannya gak bakal berhenti sampai di sini. Perkembangannya bakal terus berkembang, bakal terus diupdate, bakal terus berinovasi supaya memberikan konten-konten terbaik buat Nakama semua. Nah, sementara mungkin itu aja untuk langkah-langkah ataupun perkembangan dari Ray Creator untuk kedepannya. Jadi ini adalah Ray Creator lahir kembali dengan beberapa inovasi baru untuk kedepannya. Thank you banget yang udah support, thank you banget yang udah selalu support, selalu stay di live streaming gua, selalu stay di live streaming Instagram gua, bahkan selalu komen, like, dan juga nge-share ke circle-circle-nya. Thank you banget. Dan untuk kedepannya pasti Ray Creator bakal terus update yang terbaik buat kalian semua. So, jadi tunggu untuk perkembangan Ray Creator-nya dan tunggu konten-konten terbaik daripada Ray Creator itu sendiri. Jadi, see you next video sama Ray Creator. Bye-bye.